Pasti kita pernah menemukan karakter-karakter yang memiliki hype tinggi dalam cerita yang mana orang-orang dalam cerita mengatakan hal seperti dia salah satu tokoh yang terkuat, dia sangat ditakuti di eranya, dia legenda hidup. Tapi sepanjang episode atau chapter, kita tak sekalipun melihat dia beraksi. Sedikit sekali, bahkan nol untuk mengetahui di mana power level mereka ini. Invoked reputation atau bisa juga acquired greatness. Dalam setiap kisah epik, ada nama yang selalu menggema di setiap komunitas, di setiap lorong, dan di setiap sudut dunia mereka. Bukan karena kita melihat apa yang mereka lakukan, melainkan karena apa yang dikatakan orang tentang mereka ini. Ia adalah bayangan, mitos yang berjalan, seorang yang kehebatannya diakuisisi bukan di layar, melainkan melalui bisikan, ketakutan musuh, dan pujian tanpa batas dari kawan. このクラスでドイツのが一番強いだ。Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasanya, klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tetap terhubung untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih. Dalam dunia Cross X Wars, ada banyak karakter hebat. Selain karakter utamanya, sebagian dari mereka mendapat porsi cerita yang cukup banyak dan mendetail, sedangkan sebagian yang lainnya hanya muncul sekilas dengan menunjukkan kehebatannya lalu kemudian menghilang dikarenakan alur cerita yang berganti. Namun ada satu karakter yang bisa dibilang unik dan menggelitik, rasa penasaran dengan kehadirannya yang juga tak kalah unik dan menarik. Katsuragi Genjiro, sebuah nama besar dalam sejarah suzuran yang entah mengapa seperti luput dari percaturan kekuatan di mata para fans. Sedangkan sang autor sendiri secara implisit menanamkan Katsuragi sebagai karakter hebat dan kuat dalam plot cerita dengan tanpa menunjukkan secara eksplisit bagaimana dan apa sebabnya dia bisa dikatakan demikian. Katsuragi Genjiro sendiri pertama kali muncul di arc Boya versus Rindaman, seorang pekerja konstruksi bangunan alumni suzuran 2 tahun lalu yang cukup mengenal siapa Rindaman dan bisa dibilang dia adalah teman baiknya. Penampilannya sangat khas dengan kumis garis pensilnya dan banyak bekas luka di wajahnya, serta badan tinggi besar yang berotot ala pekerja berat. Yang membuatnya menarik adalah Hiromi yang sudah lama malang melintang dalam dunia baku hantam anak sekolah Towarushi sejak SMP, mengenal Katsuragi beserta reputasinya, dan dialah orang yang menginspirasi trio Ebizuka ini untuk masuk suzuran. Dan dari fakta bahwa Katsuragi adalah legenda hidup suzuran juga, Hiromi bisa mengorek informasi tentang kejadian di eranya dalam penelusurannya saat suzuran bentrok kembali dengan Housen. Tak sampai di situ, nama besar Katsuragi ini layaknya jaringan yang menyulam dunia Cross X Wars. Di manga Cross, selain 2 event tadi, dia juga muncul dalam arc melawan TFOA generasi ketiga, dimention sebagai sepupu dari Ishikawa, dan kembali muncul di akhir kisah untuk mengaitkannya dengan kabar dari Rindaman. Setelah itu, dia hampir selalu muncul dalam setiap kisah seperti di Cross Gaiden, Wars Gaiden, setidaknya namanya muncul saat pembahasan nama-nama legenda suzuran seperti di Wars, bahkan manga terkini Cross Gaiden Housenka. Satu hal lagi yang pasti, tak sekalipun dia diperlihatkan sedang bertarung dan menunjukkan kekuatan Katsuragi yang sebenarnya. Katsuragi Genjiro adalah siswa suzuran angkatan ke-22, adik kelas dari Kawanishi dan kakak kelas dari Serizawa. Dia berteman baik dengan Oshima Ezo dari TFOA generasi pertama yang sempat mengajaknya mengingat nama Katsuragi yang sudah cukup besar dalam dunia berandalan anak SMP Towarushi. Namun, dia memilih masuk suzuran dan mencatatkan namanya di sana yang kemudian abadi sebagai legenda. Meski di bawah bayang-bayang Kawanishi dan Akai, dalam dinamika persaingan untuk menjadi yang terkuat di suzuran,
namun dia tetap bisa survive dengan hanya bersama faksi kecilnya yang berisi 6 orang. Saat perang besar Suzuran versus Housen berakhir dengan kekacauan total, dialah yang maju sebagai perwakilan Suzuran untuk menyepakati perjanjian gencatan senjata meski dia masih kelas 2. Memasuki masa seniornya, resmilah ia menggenggam eranya di Suzuran. Semua siswa sangat menghormati, waspada, dan bahkan takut kepadanya, menyiratkan kekuatan yang tidak main-main darinya. Bukan hanya itu, style penampilannya juga menjadi tren di Suzuran saat itu, menunjukkan betapa populernya Katsuragi Kenjiro ini. Bisa dibilang, Katsuragi mempunyai kepribadian yang cukup humble dan bersahaja walau banyak codet di mukanya. Dia bisa menjadi pembicara sekaligus menjadi pendengar yang baik dengan siapa saja dalam kondisi santai, pribadi, maupun formal. Kehidupan di Suzuran yang keras pun tak menjadikannya kehilangan pentingnya nilai persahabatan. Sanggup bertahan hanya dengan 5 orang teman dari himpitan 2 faksi besar yang membelah Suzuran saat itu adalah pencapaian besar. Aura, wibawa, beserta ideologi yang terpancar darinya cukup menginspirasi orang-orang di sekitarnya baik di dalam dan di luar Suzuran. Semua lawan mungkin mewaspadainya sebagai petarung hebat Suzuran. Semua teman akan mengingatnya sebagai kawan yang menyenangkan, kecuali mungkin para adik kelasnya yang akan mengingatnya sebagai orang yang selalu meminta rokok meski dia sendiri memilikinya. Meski tak ada panel yang menunjukkan bagaimana dia bertarung, namun cukup banyak petunjuk yang mengisyaratkan bahwa Katsuragi pasti mengalami banyak pertarungan. Dari bekas luka di mukanya saja kita bisa tahu sudah melangkah sejauh apa dunia baku hantam orang ini, bahkan sejak dari SMP. Dengan memilih masuk Suzuran itu sama dengan memperbanyak dan memperlebar cakupan pertarungan melawan para berandalan anak sekolah dan seusianya di Towarushi. Katsuragi memang memiliki hubungan cukup baik dengan TFOA generasi pertama karena Ezo. Namun setelah itu, generasi kedua yang mana mereka seumuran dengannya adalah rival dalam hal dominasi atas Towarushi sehingga mengakibatkan bentrok yang tak terhindarkan dan cukup sering terjadi. Namun, di atas semua itu, kami berasumsi bahwa Katsuragi bukan tipe agresor, tetapi dia tidak akan kabur dalam pertarungan. Artinya, dia bukanlah orang yang mengejar titel, namun teguh pada prinsipnya sendiri, gentleman, dan mengedepankan reaksi yang juga akan banyak pertimbangan pada saat beraksi. Penyesalannya karena dulu tak menghancurkan total TFOA seperti menjadi bumerang bagi alma mater yang dicintainya, yaitu Suzuran, yang kembali datang mengusik saat dia sudah lulus. Tapi di sisi lain, itu juga seperti mengukuhkan kepribadiannya yang tidak bertindak berlebihan dari apa yang harus dilakukan anak sekolah. Memang, dalam eranya, Rindaman masuk Suzuran sebagai freshman. Hanya saja dengan kedekatan hubungan mereka sebelumnya dan kebijaksanaan Katsuragi sendiri dalam menyikapinya, mengakibatkan tak ada pertarungan berarti yang terjadi di antara mereka. Dominasi Katsuragi di Suzuran pun seperti tak terinterupsi mengingat Rindaman sendiri seperti sudah menganggap dia sebagai kakaknya. Itulah dia Katsuragi Genjiro, seorang Suzuran yang pernah menancapkan namanya begitu kuat hingga lintas generasi. Misteri di sekelilingnya justru membuatnya abadi. Kita tidak perlu melihat semuanya untuk mengerti kehebatannya. Setidaknya, nama Katsuragi Genjiro terlalu sering muncul dalam berbagai karya sang autor yang kemudian cukup bagi kita untuk menyimpulkan bahwa karakter ini memang sangat spesial. Menurut kalian, apakah perlu Takahashi Hiroshi menampilkan kisah perjalanan dari Katsuragi sang Suzuran di eranya ini dalam satu serial manga penuh? Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Apakah ada yang tidak sesuai dan atau ada pertanyaan lainnya? Tulis semuanya di kolom komentar, baik itu pernyataan, pertanyaan, atau semuanya apapun itu. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih.